Hai guys, balik lagi nih sama aku Agatha Karen Chandra di Lupa Podcast. Sebelumnya, kalau kalian sadar, aku juga pernah ikutan lomba cerita Alkitab bulan lalu. Dan ternyata ada lagi nih lomba yang diadakan oleh Katedral Bogor bulan ini. Karena aku suka ngobrol-ngobrol kayak gini, jadi aku ikutan lagi deh. Jadi untuk para panitia dan pendengar, semoga gak bosan-bosan ya sama aku. Oke, sebelum kita ke topik yang akan dibahas bareng-bareng, ada baiknya aku nanya kabar kalian dulu. Jadi gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Apalagi di masa pandemi kayak gini. Ya bener-bener kesehatan nomor 1 gitu. Selain itu protokol kesehatan dan ikut vaksinasi juga sama pentingnya. Karena vaksinasi imun yang ada di tubuh kita tuh jadi lebih kuat buat nangkal virus yang akan masuk ke tubuh kita. Ngomong-ngomong soal pandemi nih. Pandemi ngerubah segalanya gak sih? Kayak sekolah online gitu. Aku gak pernah ngebayangin sebelumnya bakal sekolah di rumah lewat Zoom atau Gmeet. Dan ternyata aku ngejalanin dan ngalamin sendiri selama 2 tahun belakangan ini. Selain sekolah, tata cara pelayanan di gereja juga berubah loh. Semua berubah dan beralih ke misa online. Contohnya di wilayah aku nih, wilayah Ciampea. Yang tadinya umat bisa sampai ratusan orang ya, sekarang dibatasi hanya sampai kurang lebih 30 orang, termasuk KUR. Dan yang tugas itu cuma 1 lektris, 1 misdiner, dan itu nggak ada diakon. Jadi kayak bener-bener cuma 3 orang termasuk pastor. Dari situ ya kita bisa ngelihat perbedaannya misa atau tata cara pelayanan di gereja sekarang dengan 2 tahun sebelumnya. Terus sekarang gak ada persembahan gak sih? Kayak bener-bener persembahan tuh via online gitu. Kita bisa transfer, itu bener-bener persembahan ditransfer gitu. Kayak kita gak bisa lagi persembahan di offline gitu, di misa offline gitu. Terus juga Trimosti. Ya sebelum Trimosti kita harus hand sanitizer dulu. Harus atau gak pakai tisu basah gitu kan sebelum Trimosti. Dan juga gak ada salam damai. Salam damai digantikan dengan tangan mengetuk di depan dada dan buku konmat kan. Kayak wah udah beda banget ya. Dan ini nih paling kayak ngerasa gila sepi banget gitu. Abis dari gereja kita langsung pulang. Kita gak boleh ngumpul-ngumpul di depan gereja atau di area gereja gitu. Sebagai anak muda yang masih suka ngumpul-ngumpul bareng teman dan hangout gitu, ngerasa sedih sih karena nggak bisa ngumpul-ngumpul lagi bareng teman. Kan biasanya di depan gereja gitu kan kita bisa ngobrol-ngobrol bareng kayak gitu. Sekarang udah nggak bisa, kita langsung pulang ke rumah masing-masing. Kayak berubah segalanya banget gak sih? Kadang suka sedih dan kangen di satu sisi juga gitu. Kangen suasana dulu gitu, kangen suasana pelayanan gereja kayak dulu. Kita bisa latihan bareng, tugas bareng, misa bareng, itu kayak seru banget. Nah, jangan karena kita gak bisa gereja, hati kita malah jauh dari Tuhan. Ini mentang-mentang gak bisa gereja kayak, ya udahlah, kan gak bisa gereja ya ngapain gue berdoa gitu-gitu. Walaupun pelayanan gereja itu berubah karena pandemi, hati kita itu gak boleh berubah untuk Tuhan, untuk selalu datang kepadanya, gak selalu harus ke gereja gitu kan. Dengan berdoa juga kita bisa menyambut Tuhan untuk datang ke. Jangan karena gereja ditutup kita gak bisa gereja, berarti kita gak bisa datang ke Tuhan. Itu salah besar. Datang ke Tuhan bukan berarti kita harus datang ke gereja. Gereja itu kan bukan tentang soal tempat dan bangunannya, tapi soal orang yang di dalamnya. Berarti umat, dan umat itu adalah kita. Jadi gereja itu bukan tentang tempat atau bangunan, tapi tentang diri kita sebagai umatnya. Jadi walaupun kita nggak bisa gereja, kita masih bisa menyambut Tuhan dan menyembah namanya di dalam hati kita. Jadi kita masih bisa berdoa di rumah, kita masih bisa memuji namanya secara online, kita masih bisa ikut rosario juga kayak kemarin bulan lalu kan, lewat Zoom kayak gitu. Jadi itu aja yang bisa aku sampaikan di acara ngobrol-ngobrol kali ini. Semoga kita bisa ketemu next time. Terima kasih udah dengerin curhatan aku, ngobrol-ngobrol aku sama kalian. Semoga kalian
merasa asik gitu kan, gak terlalu tegang-tegang banget dengan ucapan aku yang ya hanya beberapa orang yang bisa mengerti. Semoga kalian gak bosan-bosan sama aku dan juga dengan suara aku. Oke, dengan aku Agatha Karen Chandra sebagai pembicara. See you guys, dan berkati.